Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota kecil yang ramai menjelang lebaran, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdasannya selalu membuatnya bisa bertahan hidup. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang yang sering mengeluarkan akal-akalan untuk mengatasi masalahnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia melihat banyak orang sibuk berbelanja keperluan lebaran. Abu Nawas tersenyum sendiri, berpikir bahwa lebaran adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, ia sendiri tak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang istimewa. Di tengah keramaian, Abu Nawas melewati sebuah toko kelontong milik Pak Ridwan, saudagar kaya yang terkenal pelit. Pak Ridwan selalu menghindari memberi sedekah meskipun ia memiliki kekayaan melimpah. Abu Nawas tersenyum licik, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menguji kedermawanan Pak Ridwan. Ia masuk ke dalam toko dan mulai bertanya, "Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR?" "Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR?" Pak Ridwan mengerutkan kening. "THR? Mana ada toko yang menjual THR, Abu Nawas?" "Oh, jadi THR itu bukan barang yang bisa dibeli. Kalau begitu, mengapa banyak orang yang menerimanya setiap tahun tanpa harus membayar?" Abu Nawas bertanya dengan polos. Pak Ridwan bingung. Ia tahu bahwa Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak ingin kalah debat. THR itu diberikan, bukan dibeli. Itu hak pekerja dari majikannya. Abu Nawas mengangguk. "Oh, jadi kalau seseorang bekerja untuk orang lain, maka ia bisa mendapatkan THR?" "Tentu saja," jawab Pak Ridwan. Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, kalau begitu, Pak Ridwan, saya sudah bekerja untuk Anda sepanjang tahun." Pak Ridwan terkejut. "Hah? Emangnya kapan kamu pernah bekerja untuk saya?" Abu Nawas menjawab dengan santai. "Setiap hari saya selalu berbicara tentang toko Anda kepada orang-orang. Saya memuji kualitas barang dagangan Anda sehingga banyak orang datang dan berbelanja. Bukankah itu semacam promosi? Tanpa saya sadari, saya sudah membantu meningkatkan penjualan Anda." Pak Ridwan terdiam. Orang-orang di sekitar mulai tertawa mendengar akal cerdik Abu Nawas. Mereka semua setuju bahwa promosi dari mulut ke mulut adalah bagian dari pekerjaan yang nyata. Malu karena kalah dalam perdebatan, Pak Ridwan akhirnya mengambil sebuah amplop berisi uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ini THR untukmu. Karena kau memang luar biasa dalam berdiplomasi." Abu Nawas tersenyum puas. "Terima kasih Pak Ridwan. Lihat, tidak ada yang salah dalam berbagi. Justru semakin banyak memberi, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan." Orang-orang bersorak gembira melihat kejeniusan Abu Nawas. Dengan uang THR yang diterimanya, ia tidak hanya membeli keperluan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membaginya kepada anak-anak yatim di kampungnya. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini: kecerdikan bukan hanya digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan kebaikan. Berbagi rezeki tak akan membuat seseorang miskin, justru akan membawa keberkahan yang lebih besar. Kisah selanjutnya. Kedatangan bulan Ramadan menjadi harapan bagi umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berpuasa berarti menahan diri dari segala perbuatan buruk, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan tertutup, serta setan-setan akan dibelenggu." Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk terus mengganggu umat manusia hingga hari kiamat kelak. Akan tetapi,
Ada saat-saat di mana setan tidak mampu menggoda manusia. Pada bulan suci yang penuh berkah ini, setan akan terbelenggu. Intensitas setan dalam menggoda manusia menjadi terbatas, tidak seperti di hari biasa. Namun, ada beberapa setan yang tetap berkeliaran. Akan tetapi, setan yang tidak terikat pun tidak mampu menggoda manusia apabila manusia tersebut memiliki ketaatan yang dalam. Suatu hari Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak muram dan gusar. Setelah Abu Nawas tiba dan memberikan salam, raja langsung menyampaikan kegelisahannya. Abu Nawas, aku heran dengan perilaku rakyatku. Bukankah sekarang bulan Ramadan? Mengapa masih banyak rakyatku yang tidak berpuasa, melakukan maksiat, bahkan berjudi? Aku sebagai raja sangat marah melihatnya. Padahal kan setan sudah dibelenggu. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Ampun Baginda, manusia memang seringkali mengaku beriman kepada Allah dan berjanji akan menaati perintah-perintahnya. Namun banyak yang gagal karena lemahnya iman mereka. Sang raja mengernyitkan dahi. Apa maksudmu Abu Nawas? Bukankah tanpa gangguan setan seharusnya manusia lebih mudah beribadah? Abu Nawas menghela napas sejenak sebelum menjelaskan. Baginda, meskipun setan dibelenggu, manusia tetap memiliki hawa nafsu yang sudah terbiasa dipengaruhi oleh setan. Bukankah sebelum Ramadan tiba, setan telah menanamkan kebiasaan buruk dalam diri manusia? Jadi, meskipun mereka tidak lagi digoda langsung oleh setan, mereka masih mengikuti jejaknya. Ibarat seekor kuda yang sudah lama ditarik oleh kekang ke arah yang salah. Meskipun talinya lepas, kuda itu akan tetap berjalan di jalur yang sama. Abu Nawas mengangguk. Benar Baginda, melawan setan yang dibelenggu saja mereka kalah. Apalagi jika mereka harus melawan setan yang lepas atau tidak dibelenggu. Jika manusia ingin benar-benar bebas dari godaan, mereka harus melatih diri untuk menundukkan bahwa nafsunya sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Sang raja termenung sejenak, kemudian ia mengangguk mantap. Kau benar Abu Nawas, aku harus lebih memperhatikan rakyatku, tidak hanya saat Ramadan, tetapi sepanjang waktu. Aku akan memastikan mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik, agar mereka tidak hanya mengandalkan setan sebagai alasan atas perbuatan buruk mereka. Abu Nawas tersenyum, merasa lega karena Baginda mulai memahami hakikat permasalahan ini. Ia pun berpamitan meninggalkan istana dengan hati yang tenang. Sementara sang raja mulai merencanakan cara untuk memperbaiki akhlak rakyatnya. Kisah selanjutnya. Sejumlah pakar sejarah menyebutkan bahwa sejarah teror dalam agama Islam dilakukan oleh sekelompok kaum radikalis. Mereka dikenal sebagai kelompok yang intoleran, fanatik, dan eksklusif, atau istilahnya adalah teroris. Bahkan ulama besar menjadi target kaum radikalis dalam aksi teror-teror mereka. Bahkan pula pernah diancam untuk dibunuh. Suatu ketika Abu Nawas tengah sholat asar di masjid. Tiba-tiba datang sekelompok kaum radikal menghampiri Abu Nawas dengan membawa pedang. Mereka berencana membunuh Abu Nawas. Andai bukan karena karisma dan kecerdasannya, mungkin Abu Nawas sudah terbunuh. Salah satu dari mereka dengan berpakaian hitam yang merupakan pimpinan kelompok radikal atau disebut teroris mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kami akan mengajukan 2 pertanyaan kepadamu. Jika engkau mampu menjawabnya, kau akan selamat. Tapi jika tidak, kami akan membunuhmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Maaf, simpan dulu pedang kalian. Melihatnya saja sudah membuat hatiku gelisah." Salah satu dari mereka menggeleng dan menjawab, "Oh tidak, mana mungkin kami akan menyarungkan pedang ini. Sementara kami berharap mendapatkan imbalan besar dengan menebaskannya ke lehermu." Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Baiklah kalau begitu,
tanyakan saja apa yang kalian inginkan." Mereka melanjutkan, "Ada 2 jenazah di depan pintu. Yang pertama, seorang laki-laki peminum khamr, lalu ia meninggal dalam keadaan mabuk. Yang kedua, seorang perempuan yang hamil dari hubungan zina dan ia meninggal dalam kondisi mengandung sebelum bertaubat." Pertanyaannya, 2 jenazah tersebut mukmin atau kafir? Gerombolan teroris ini mengajukan pertanyaan yang betul-betul menjebak Abu Nawas. Mereka menggiring Abu Nawas masuk ke dalam pemahaman akidah mereka. Menurut mereka, Muslim yang melakukan dosa besar dinyatakan keluar dari Islam atau kafir. Namun Abu Nawas sangat cerdik. Beliau tidak terjebak penggiringan opini mereka. Bahkan mereka yang terbawa arus pemikiran Abu Nawas. Abu Nawas menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya, "Dari kelompok manakah kedua jenazah ini? Apakah mereka Yahudi?" "Kami bukan Yahudi," jawab salah satu dari mereka dengan tegas. Abu Nawas mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah mereka Nasrani?" "Tidak," sahut yang lain. "Atau mungkin mereka Majusi?" lanjut Abu Nawas. "Bukan," jawab mereka serempak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Lalu, dari golongan mana mereka?" tanyanya. "Mereka adalah kaum muslimin," jawab salah seorang dari mereka. Abu Nawas menghela napas dan tersenyum. "Nah, berarti kalian sendiri sudah menjawab pertanyaan kalian." Salah seorang dari mereka masih penasaran dan bertanya, "Baiklah kalau begitu, menurutmu kedua jenazah ini akan masuk surga atau neraka?" Abu Nawas melanjutkan, "Ada orang yang lebih buruk dari 2 jenazah tersebut. Namun sekelas Nabi saja tidak berani memvonisnya masuk neraka. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, 'Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang.' QS Ibrahim ayat 36. Diceritakan dalam ayat lain, Nabi Musa alaihissalam mengatakan tentang pengikutnya yang durhaka, 'Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.' QS Al-Maidah ayat 118. Mendengar jawaban lugas dan cerdas dari Abu Nawas, sekelompok kaum teroris itu mati kutu hingga mereka menundukkan kepala dan undur diri. Mereka gagal membunuh Abu Nawas. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muslim yang meninggal dunia dengan membawa kalimat tauhid tidak dapat disebut kafir sebesar apapun dosanya. Dalam perspektif aswaja, tidak diberikan tindakan serampangan memberikan label kafir kepada sesama muslim. Tidak selayaknya seorang muslim mengkapling surga hanya untuk golongannya, sedangkan saudara muslim yang lain masuk neraka. Nasib seorang manusia kelak, baik disiksa atau diampuni, semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Saat sedang memilih-milih, tiba-tiba datang 3 orang preman bertato yang terkenal sadis. Mereka memalak setiap orang yang ada di pasar dengan golok di tangan. Tak satu pun orang berani melawan, karena siapapun yang menentang mereka pasti akan dibunuh. Satu persatu para pedagang dan para pembeli di pasar dipaksa menyerahkan uang. Ada yang memberi 1 dinar, ada yang memberi 2 dinar, bahkan lebih demi menyelamatkan diri mereka. Ketika giliran Abu Nawas tiba, seorang preman mendekatinya dan berkata, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan diam. Preman itu mengulang dengan suara lebih keras, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas tetap diam dan tersenyum. Merasa tidak dihiraukan, preman itu akhirnya berteriak, "Mana uangmu wahai pria tuli?" Namun seketika preman itu terdiam dan merenung. Kenapa aku harus berteriak-teriak padahal dia tuli? Akhirnya
mereka pun mencoba berbicara dengan bahasa isyarat. Tetapi Abu Nawas tetap tidak bereaksi dan tampak kebingungan. Merasa frustasi dan tidak tahu harus berkata apa, ketiga preman itu menyerah. Mereka mengangkat tangan tanda pasrah dan pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa mengambil sepeser pun uang darinya. Sementara itu, mereka tetap membawa sekantong penuh uang hasil memalak orang-orang di pasar. Setelah para preman pergi, orang-orang berlari mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Wahai tuan, siapa nama Anda?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Perkenalkan, saya Abu Nawas." Mereka pun terkejut. "Loh, tuan tidak tuli?" Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Saya normal, pendengaran saya pun baik. Bahkan tadi saat mereka berteriak di telinga saya, hampir pecah genang telinga saya. Namun saya tetap berpura-pura tuli agar bisa lolos dari mereka tanpa kehilangan uang sepeser pun." Setelah itu, Abu Nawas memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar. Dalam hidup, kepintaran tidak selalu harus digunakan untuk melawan dengan kekuatan. Kadang, berpura-pura bodoh atau lemah justru bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Gunakan akal dan kecerdikanmu untuk menghadapi situasi yang sulit, karena tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekerasan. Orang-orang di pasar pun mengangguk setuju dan belajar satu hal penting dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sering mengganggu dan menyakitinya. Hampir setiap hari, si tetangga kerap menyombongkan diri, berteriak keras, dan memukuli tiang rumah Abu Nawas. Tak jarang pula saat Abu Nawas sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya dan hendak mengawali pembicaraan, si tetangga datang memukul tiang rumah Abu Nawas. Kebanyakan orang mungkin akan merasa terganggu dengan ulas orang seperti tetangga Abu Nawas. Hingga suatu ketika salah satu sahabat Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Nawas, sampaikanlah pada tetanggamu agar berhenti mengganggu kami." Beliau menjawab dengan tenang, "Dia itu tetanggaku, aku sama sekali tidak terganggu olehnya." Pada suatu malam, Abu Nawas sedang bersantai bersama kawan-kawannya. Namun saat itu mereka tak lagi mendengar suara gaduh dari tetangga yang biasa mengganggunya. Tak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Di manakah kawanku yang selalu melantunkan syair?" Sahabat-sahabatnya tak langsung menjawab. Mereka malah saling menoleh satu sama lain sambil tertawa. Abu Nawas bertanya, "Mengapa kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Allah telah membebaskanmu dari keburukan tetanggamu itu." Abu Nawas bertanya, "Memangnya apa yang telah menimpa tetanggaku itu?" Salah satu sahabatnya menjawab, "Dia sudah ditangkap oleh pihak keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara." Abu Nawas menjawab, "Aku wajib." Pada saat itu pula Abu Nawas bangkit. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wajib apa wahai Abu Nawas?" Beliau menjawab, "Wajib memberikan pertolongan." Saat itu pula Abu Nawas berangkat, padahal waktu sudah cukup malam. Beliau mengetuk pintu khalifah yang ada di Baghdad. "Siapa yang di pintu?" tanya salah seorang dari dalam rumah. "Aku Abu Nawas." Terdengar lagi jawaban dari dalam. "Abu Nawas? Benarkah itu Abu Nawas?" Sebab Abu Nawas tidak datang kepada khalifah kecuali bila diminta atau diundang. Akhirnya pintu terbuka dan ternyata benar, di depan pintu sudah berdiri Abu Nawas. "Selamat datang tuan," kata penjaga rumah khalifah. "Aku ingin bertemu khalifah," ucap Abu Nawas. "Khalifah sudah masuk ke kamar istrinya tuan." "Aku tidak tahu apakah beliau sudah tidur atau belum," jawab si penjaga. "Coba lihat dan tanyakan padanya," desak Abu Nawas. Kemudian si penjaga mengetuk pintu khalifah. Khalifah pun terkejut dan bertanya, "Siapa di sana?" Dijawab oleh si penjaga, "Ada tuan kita Abu Nawas." Dijawab oleh khalifah, "Apakah engkau sudah tidak sehat?" Sebab Abu Nawas biasanya tidak datang kepada kami kecuali di siang hari.
Mengapa sekarang datang di malam hari? Selain itu, dia juga tidak bisa datang kecuali diminta oleh kami." Dijawab lagi oleh si penjaga, "Sekarang dia sudah berada di sini." Akhirnya, sang khalifah mengenakan pakaian seperlunya lalu keluar. "Ada apa, wahai Abu Nawas?" tanya sang khalifah. Abu Nawas lantas menceritakan maksud kedatangannya. "Aku punya seorang tetangga, namun dia ditangkap oleh aparat keamanan. Walau dia seorang yang kurang baik, namun aku bertanggung jawab kepadanya. Seandainya bisa ditebus, maka aku akan menebusnya. Maka bebaskanlah dia." Sang khalifah bertanya, "Apakah hanya untuk tujuan itu engkau datang jam segini?" Abu Nawas menjawab, "Benar, dia adalah tetanggaku, wahai Amirul Mukminin." Sang khalifah pun menyanggupi, "Esok hari engkau datang lagi. Insya Allah kami akan memberikan keputusan sesuai dengan permintaanmu." Namun Abu Nawas menolak. "Bagaimana jika malam ini, hai Amirul Mukminin?" Khalifah menjawab, "Kau ingin malam ini, Tuan Abu Nawas?" Pada saat itu pula Khalifah meminta pembantunya untuk membangunkan penjaga penjara guna mengeluarkan tetangga Abu Nawas tadi. Sambil menunggu tetangganya dibebaskan, Abu Nawas berdiri di depan penjara. Begitu keluar, lelaki itu pun disambutnya. Akhirnya Abu Nawas berhasil pulang membawa laki-laki yang biasa mengganggunya. Di perjalanan, Abu Nawas menendangkan syair yang biasa dilantunkan tetangganya itu. "Sekarang tak seorang pun menyanyiakan aku, justru aku yang telah menyanyiakan diriku sendiri, wahai Abu Nawas. Aku bersaksi bahwa aku akan bertobat." Sejak saat itu, dia pun berguru kepada Abu Nawas. Demikianlah kisah kebesaran hati Abu Nawas terhadap tetangganya, walaupun tetangganya kerap mengganggu dan berbuat onar. Kisah selanjutnya, Abu Jahal benar-benar murka. Berkali-kali ia berusaha menjebak dan mempermalukan Abu Nawas, tetapi selalu berakhir sebagai pihak yang kalah. Dendam membakar hatinya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Abu Nawas harus menyingkir dari hidupku," geramnya. Dengan penuh amarah ia pergi ke dalam hutan menemui dukun sakti yang konon bisa mengirim santet paling berbahaya. "Tuan, aku ingin Abu Nawas celaka. Buat dia tidak bisa lagi menghinaku di depan orang banyak," ujar Abu Jahal. Dukun itu tersenyum licik. "Tenang, aku akan mengirim santet yang tak bisa dilawan. Makhluk ini akan memasuki rumahnya dan membuatnya sakit seumur hidup. Dia akan merintih kesakitan setiap malam sampai ajal menjemputnya." Mendengar itu Abu Jahal tertawa puas. Kali ini Abu Jahal tidak akan selamat. Malam itu juga dukun sakti itu mulai meramal mantra, membakar kemenyan, dan memanggil makhluk gaib. Dari dalam asap hitam muncul sosok besar dengan mata merah menyala dan tubuh berasap pekat. "Pergilah ke Abu Nawas, celakakan dia," perintah dukun sakti itu. Makhluk itu mengangguk lalu melesat ke langit menuju rumah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk di rumahnya menunggu waktu sahur. Bulan Ramadan telah tiba dan ia tengah bersiap menjalani ibadah puasa. Di meja kecilnya ada segelas air putih dan beberapa butir kurma. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan hawa rumahnya menjadi dingin. Dor! Tiba-tiba muncul sesosok makhluk gaib dari dalam asap hitam. Matanya menyala merah, cakarnya tajam, dan tubuhnya melayang di udara. "Aku adalah santet yang dikirim untuk mencelakaimu, Abu Nawas. Malam ini kau akan merasakan penderitaan." Namun alih-alih ketakutan, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tunggu dulu, kau datang di bulan Ramadan." Makhluk itu terdiam. "Hah?" Abu Nawas mengangguk. "Bulan ini adalah bulan suci. Kau tahu apa artinya?" Makhluk itu mengerutkan dahi. "Aku tidak tahu." Abu Nawas tersenyum. "Di bulan ini semua setan dan iblis dibelenggu. Artinya kau tidak boleh bekerja untuk hal-hal jahat.
Kau juga tidak boleh menyakiti orang yang sedang berpuasa. Makhluk itu mulai gelisah. Tetapi aku harus menjalankan tugasku, Tuan. Siapa yang memberimu tugas? Tanya Abu Nawas. Dukun sakti, jawab makhluk itu. Abu Nawas tertawa kecil. Coba pikir, apakah dukun itu berpuasa? Makhluk itu terdiam. Tidak. Dia tidak berpuasa. Nah, sedangkan aku sedang berpuasa. Seharusnya kau lebih tunduk kepada orang yang sedang taat beribadah, bukan kepada orang yang tidak berpuasa. Makhluk itu mulai kebingungan. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Abu Nawas menuangkan segelas air ke dalam cangkir. Duduklah, kau pasti lelah setelah perjalanan jauh. Mau kurma dan air? Makhluk itu semakin bingung. Sepanjang hidupnya sebagai makhluk santet, belum pernah ada manusia yang mengajaknya untuk bersahur. Dengan ragu-ragu, ia duduk di depan Abu Nawas. Aku tidak bisa makan atau minum. Gitu, Mas. Abu Nawas mengangguk bijak. Baiklah, kalau begitu aku akan sahur dulu. Ia mengambil sebutir kurma dan memakannya dengan tenang, lalu meneguk air dengan penuh kenikmatan. Melihat itu, makhluk santet itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Hawa panas dan amarah yang sebelumnya ia bawa mulai menghilang. Tubuhnya yang hitam pekat mulai pudar, dan matanya yang merah berubah menjadi lembut. Apa yang terjadi padaku? Abu Nawas tersenyum. Kau telah tersucikan di bulan Ramadan, dan kau tidak lagi menjadi alat kejahatan. Makhluk itu tiba-tiba bersujud di hadapan Abu Nawas. Mulai hari ini, aku tidak mau lagi menjadi alat santet, dan aku akan menjadi pelayanmu. Sementara itu di rumahnya, Abu Jahal sedang tertidur nyenyak, bermimpi tentang kehancuran Abu Nawas. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras di kamarnya. Duar! Ia terbangun dan melihat makhluk santet berdiri di depannya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau seharusnya mencelakai Abu Nawas? Makhluk itu tertawa. Aku sudah berubah. Aku tidak lagi menjadi alat kejahatan. Justru aku datang untuk mengembalikan santet ini kepadamu. Tiba-tiba angin berputar-putar di dalam kamar Abu Jahal, dan tubuhnya terasa panas. Ia berteriak ketakutan, lalu berlari keluar rumah dalam keadaan setengah telanjang. Para warga yang sedang sahur melihatnya dan tertawa. Ada apa, Abu Jahal? Kenapa kau berlari seperti itu? Abu Jahal gemetar. Santet itu kembali kepadaku. Orang-orang hanya menggeleng-geleng kepala. Itulah akibatnya kalau tidak belajar dari kesalahan. Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas hanya tersenyum melihat ke arah bulan dan berkata, di bulan suci yang tulus akan menang, dan yang jahat akan terkena balasannya sendiri. Sejak hari itu, Abu Jahal kapok dan tidak pernah lagi mencoba mencelakai Abu Nawas. Sementara itu, makhluk santet yang telah bertobat tetap tinggal bersama Abu Nawas, membantunya dengan berbagai pekerjaan dan tidak lagi menjadi alat kejahatan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersendandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita, dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega.
Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah." "Terima kasih, Bu," kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. "Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda?" Wanita itu mengangguk. "Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? "Wah, gawat," pikir Abu Nawas. "Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah." Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg-ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. "Tuan, Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke sebuah desa yang terkenal akan kecantikan para jandanya. Maka ketika Abu Nawas tiba di desa itu, para janda langsung berkumpul, berbisik-bisik dan melirik Abu Nawas penuh harapan. "Aku harus menikahi Abu Nawas," kata janda Ratna sambil memutar-mutar kerudungnya. "Tidak bisa, hanya aku yang pantas untuknya," kata janda Surti dengan penuh semangat. "Aduh, kalau aku dapat Abu Nawas, hidupku pasti beruntung," seru janda Maryam sambil menepuk-nepuk pipinya. Dalam sekejap suasana desa menjadi heboh. Mereka semua berusaha memikat Abu Nawas. Ada yang membawa hidangan lezat, ada yang menyanyi merdu, bahkan ada yang mencoba meramal garis tangannya. Abu Nawas hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala.
bingung dengan semua perhatian itu. Karena persaingan semakin panas, para janda memutuskan untuk mengadakan rapat desa. Mereka sepakat bahwa Abu Nawas harus memilih salah satu dari mereka. Abu Nawas pun diundang sebagai tamu kehormatan. "Abu Nawas," kata janda Ratna, "pilihlah aku pandai memasak." "Aku lebih baik Abu Nawas," kata janda Surti, "dan aku rajin dan sabar." Janda Maryam tak mau kalah. "Kalau aku Abu Nawas, aku bisa bercerita dan membuatmu tertawa sepanjang hari." Abu Nawas berpikir keras. Ia menatap semua janda yang penuh harap. Jika ia memilih satu, yang lainnya pasti kecewa. Jika ia menolak semua, ia bisa-bisa jadi musuh bersama. Maka seperti biasa, Abu Nawas pun mendapatkan ide cemerlang. Abu Nawas berdiri menarik napas panjang dan berkata, "Wahai janda-janda yang baik hati, kalian semuanya istimewa. Tapi aku punya syarat khusus untuk memilih istri. Apapun syaratnya, kami siap," seru mereka serempak. Abu Nawas tersenyum licik, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan benang ke dalam jarum sambil menutup mata dan menari seperti bebek?" Para janda terdiam, lalu mulai saling melirik sambil menahan tawa. "Aku coba dulu," kata janda Ratna. Ia mengambil jarum dan benang, menutup mata, lalu mulai menari sambil bergoyang-goyang seperti bebek. Tapi tak lama kemudian ia tersandung kursi dan hampir jatuh. "Aku juga bisa," seru janda Surti. Ia mencoba hal yang sama, tapi benangnya malah menyangkut di rambutnya sendiri. Janda Maryam tak mau kalah. Ia menutup mata, mulai menari, dan bukannya memasukkan benang ke dalam jarum, malah menusuk jari sendiri. "Aduh, jarum ini lebih jahat dari mantan suamiku." Semua orang tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Abu Nawas. Setelah tawa reda, Abu Nawas berkata sambil mengusap air mata, "Wah, kalian semuanya memang hebat. Tapi sepertinya lebih baik aku jadi teman kalian saja. Lagi pula, kalau jadi suami kalian, aku pasti harus belajar menari bebek setiap hari." Para janda akhirnya tertawa dan setuju. Mereka senang karena walaupun tidak mendapatkan Abu Nawas sebagai suami, setidaknya mereka mendapatkan tawa dan kenangan yang sangat lucu. Sejak itu Abu Nawas menjadi sahabat baik mereka dan selalu disambut hangat setiap kali Abu Nawas berkunjung. Kisah selanjutnya. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang menikmati udara sejuk di halaman rumahnya. Ia baru saja menyelesaikan sholat tarawih dan duduk santai sambil menikmati segelas air. Malam begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik yang bersenandung. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumahnya. Abu Nawas segera bangkit dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat seorang lelaki tengah mengendap-endap memasukkan perhiasan dan uang ke dalam kantongnya. Abu Nawas tersenyum dan berkata dalam hati, "Wah, ada tamu tadi undang rupanya. Tapi mari kita bersenang-senang dulu." Abu Nawas pun pura-pura batu keras. Si maling terkejut dan langsung berusaha kabur. Tapi Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai sahabatku, kenapa buru-buru pergi? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah?" Si maling yang sudah pucat pasi berusaha mencari alasan. Maaf Abu Nawas, aku hanya mencari udara segar di dalam rumahmu Abu Nawas." Abu Nawas tertawa kecil. "Oh begitu, aku baru tahu ada orang mencari udara segar di dalam lemari penyimpanan." Si maling tertunduk malu, tetapi masih berusaha membela diri. "Aku bersumpah Abu Nawas, aku tidak berniat jahat.
Aku hanya ingin menguji keimananku di bulan Ramadan. Abu Nawas mengangkat alisnya. Menguji yang bagaimana maksudmu? Si maling menjawab dengan penuh keyakinan. Aku ingin melihat apakah aku bisa tetap berpuasa meskipun aku sedang bekerja keras seperti ini. Dan alhamdulillah, aku belum makan atau minum sejak subuh. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Jadi menurutmu mencuri adalah pekerjaan halal selama kau tetap berpuasa? Tanyanya dengan geli. Si maling menggaruk kepalanya. Ya begitu, setidaknya aku tidak membatalkan puasaku. Abu Nawas pun mengajak maling itu duduk. Baiklah, kalau kau benar-benar ingin berpuasa dengan baik, kau juga harus menghindari perbuatan dosa. Apa kau tahu bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk seperti mencuri? Si maling menunduk, wajahnya semakin memerah. Aku tahu Abu Nawas, tapi aku sedang kesulitan. Bahkan aku tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan berbuka. Abu Nawas tersenyum lembut. Kalau begitu, mengapa kau tidak bekerja dengan jujur? Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap orang. Jika kau bersabar dan berusaha dengan cara yang halal, insya Allah kau akan mendapatkan berkah yang lebih besar daripada hasil mencuri. Si maling akhirnya menghela napas panjang. Kau benar Abu Nawas, aku menyesal. Aku akan mengembalikan semua yang telah kuambil. Abu Nawas mengangguk puas. Bagus. Sebagai hukuman, aku akan membawamu ke masjid setiap malam agar kau bisa lebih banyak belajar tentang agama. Dan sebagai hadiah karena sudah bertaubat, aku akan memberimu makan untuk berbuka puasa setiap hari. Dan sebagai hadiah karena sudah bertaubat, aku akan memberimu makan untuk berbuka puasa setiap hari. Si maling menangis haru. Terima kasih Abu Nawas, aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Keesokan harinya Abu Nawas membawa si maling ke pasar dan mencarikannya pekerjaan halal. Dari hari itu si maling berubah menjadi orang yang jujur dan rajin beribadah. Dan setiap malam mereka berbuka puasa bersama dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, maling yang bertobat itu menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling tekun. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi orang yang bijak, yang selalu membawa tawa dan pelajaran berharga bagi banyak orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas,
Engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kisah selanjutnya. Tak bosan-bosan Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Kali ini ia diperintah untuk membunuh seekor keledai. Meskipun terkesan mudah, tapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syarat pertama, dia tidak boleh membunuhnya menggunakan benda apapun. Syarat yang kedua, apabila berhasil dilakukan, dia harus punya alasan bahwa dia tidak bersalah atas terbunuhnya keledai tersebut. Dan syarat-syarat inilah yang membuat Abu Nawas berpikir dua kali untuk menerima tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu mampu? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dan tak menjawab sepatah kata pun. Kalau kau memang tidak sanggup, bilang saja Abu Nawas. Nanti sebagai gantinya kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tapi tanpa bayaran sepeser pun, terang Baginda Raja. Ini sih tidak adil Paduka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa mendapatkan hukuman seperti ini Paduka? Protes Abu Nawas. Makanya kalau tidak mau dihukum, terima saja tantanganku, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, tapi hadiah apa yang akan aku dapatkan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Baginda Raja. Hadiahnya besar Abu Nawas, uang 1000 dinar. Namun bila kau gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana menjadi 2 bulan. Bagaimana? Jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Dalam hati ia berkata, ini sih sama saja bohong, lepas dari kandang buaya tapi masuk perangkap kandang singa. Akhirnya mau tidak mau Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Bagus, apakah ada permintaan? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tiba-tiba muncul ide konyol di benaknya. Boleh saya bawa pulang keledainya Paduka? Pinta Abu Nawas. Tentu saja boleh. Tapi buat apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Saya ingin mengajarkan sesuatu kepadanya, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya. Maka pulanglah Abu Nawas beserta keledai tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali mendatangi istana. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menjalankan tantangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi Abu Nawas malah mengaku bahwa dia telah berhasil mengerjain keledainya terbang. Tentu hal ini membuat Baginda Raja tak percaya begitu saja. Mana mungkin ada keledai bisa terbang? Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Saya serius Paduka, kalau Paduka mau saya bisa membuktikannya, balas Abu Nawas. Karena penasaran Baginda Raja pun setuju. Namun salah satu penasihat istana berkata kepada Baginda Raja, ampun Paduka yang mulia, lalu bagaimana dengan tantangannya Paduka? Baginda Raja membalas, itu nanti saja. Aku ingin tahu apakah keledai itu benar-benar bisa terbang. Kalau ucapannya bohong, hukumannya akan aku tambahkan menjadi 2 kali lipat. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membuktikannya. Ayo Abu Nawas, perlihatkan padaku, perintah Baginda Raja. Maka naiklah Abu Nawas ke atas menara istana dengan membawa keledai tersebut. Ketika sudah berada di atas ketinggian, Abu Nawas berkata kepada si keledai, ayo terbang, teriak Abu Nawas sambil mendorong keledainya. Keledai itu pun terpelanting jatuh ke bawah dan membentur tanah dengan sangat keras yang membuatnya mati seketika. Gila kau Abu Nawas, lihatlah keledai itu mati mengenaskan, ucap Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, saya sendiri juga heran Paduka. Saya yakin dia terlalu semangat saat latihan terbang,
Sayangnya dia lupa cara mendarat, Paduka. Paduka lihat sendiri kan kalau dia berhasil terbang dari atas menara. Jadi ini bukan kesalahanku, Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tak bisa membantah, apalagi menyalahkan Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan tantanganmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, bukankah Paduka juga lihat sendiri bahwa saya berhasil membunuhnya tanpa bantuan alat apapun, dan kematiannya bukanlah kesalahanku. Dia telah terbang tanpa tahu caranya mendarat, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Tapi kasihan sekali keledai itu, Abu Nawas, sesal Baginda Raja. Loh, Paduka gimana sih? Saya kan hanya menjalankan perintah. Ini semua adalah tanggung jawab Paduka. Kenapa juga memberi tantangan yang aneh-aneh, tegas Abu Nawas. Sejak saat itu, Baginda Raja tak lagi berani memberikan tantangan yang membahayakan, dan sesuai kesepakatan, Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berpoya-poya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini, titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Serahkan masalah ini kepada hamba Baginda. Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini, ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku? Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka, hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid, hingga seorang ustadz mendekati mereka. Ada apa? Kalian tampak gelisah, tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita
tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah tiga preman menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kayu itu nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak selama bulan puasa. Sehari sebelum Ramadan tiba, Abu Nawas bergegas pergi ke hutan dengan membawa kampak andalannya. Sesampainya di hutan, ia segera mengumpulkan kayu bakar dengan tekun. Seharian bekerja, ia berhasil mengumpulkan 10 ikat kayu bakar. Saat azan berkumandang, Abu Nawas menyadari bahwa hari sudah siang. "Aku harus pulang," gumamnya. Ia pun memikul 1 ikat kayu bakar dan berjalan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera mandi untuk membersihkan diri, lalu menunaikan sholat zuhur. Tak ingin pekerjaannya tertunda, ia kembali ke hutan untuk mengambil sisa kayu bakar yang masih tertinggal. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Saat azan ashar berkumandang, Abu Nawas masih berada di tengah hutan, sehingga ia pun menunaikan sholat ashar di tengah hutan. Menjelang maghrib, ia baru berhasil membawa sebagian besar kayu bakarnya pulang. Namun karena jarak antara hutan dan rumah cukup jauh, masih ada 2 ikat kayu bakar yang tertinggal. Abu Nawas pun tersenyum lelah. "Sepertinya aku harus kembali esok pagi," katanya pada diri sendiri. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas segera bergegas menuju musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Ia merasa lega bisa menjalankan sholat bersama para jamaah di malam yang penuh berkah. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia tersentak. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Besok adalah hari pertama puasa dan ia belum mandi besar serta keramas. "Astagfirullahaladzim, aku belum mandi suci, padahal besok kan sudah mulai puasa ya," gumamnya panik. Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia bingung, apa mandi besar sebelum puasa adalah kewajiban atau hanya sunnah? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendekati seorang ulama yang masih duduk di tempat imam. "Maaf tuan ulama," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. "Saya baru ingat kalau saya belum mandi besar, sedangkan besok adalah hari pertama puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib mandi sebelum puasa dimulai?" Sang ulama tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, "Wahai Abu Nawas, mandi sebelum puasa Ramadan bukanlah sesuatu kewajiban, namun dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan ibadah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mandi itu termasuk dalam mandi sunnah yang dilakukan sebelum ibadah besar seperti puasa atau sholat berjamaah di hari raya." Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. Sunnah ini bertujuan agar kita memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dan segar. Meskipun tidak wajib, mandi ini memiliki nilai baik untuk dilakukan dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar. Ibadah puasa pun dapat dijalankan dengan lebih nyaman dan penuh keberkahan. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena habis berhubungan badan sebelum waktu subuh. Setelah itu Nabi mandi dalam rangka menghilangkan hadas setelah masuk adzan subuh.
dan lalu beliau berpuasa. Artinya, walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub, itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini, mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan. Lanjut sang ulama. Abu Nawas berpikir sejenak lalu bertanya lagi, jadi apakah saya harus mandi besar sekarang juga atau tidak perlu karena sudah masuk waktu maghrib? Sang ulama tersenyum dan menjawab, jika engkau tidak dalam keadaan junub, maka tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Namun jika engkau ingin menyambut Ramadan dengan kebersihan dan kesegaran, maka silahkan mandi, itu akan lebih baik. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menghela napas lega. Ia lalu berkata dengan gaya khasnya, kalau begitu aku makan dulu saja baru mandi. Percuma mandi juga, paling-paling nanti bajuku basah kena kuah makanan. Sang ulama dan para jamaah yang mendengar itu pun tertawa. Begitulah Abu Nawas, selalu punya cara unik dalam menghadapi sesuatu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui pertapa itu di puncak gunung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus janggutnya dan tersenyum. Anak muda, untuk belajar ilmu kesaktian itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada ujian yang harus kamu lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil megap-megap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat, guru. Sang pertapa pun tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga. Aku siap untuk ujian terakhir, guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir, kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab santai, karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa.
Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga dari tadi, agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik Abu Nawas, baiklah. Kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pun pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu yang paling sakti yang pernah ia pelajari. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.